senior, betul, adik kelas. Saya alumni, Pak Latif juga alumni kan betul. Gitu. Karena saya sebagai kepala madrasah di beberapa waktu yang lalu belum pernah diundang. Saya sebenarnya nunggu undangan podcast ini sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Manesa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Hari ini Sobat Podcast Manesa semua, kita ditemani tamu istimewa. Ini kalau kameranya tolong di-shoot. Nah, ini semua pasti sudah bisa menebak. Beliau adalah Kepala Man 1 Blitar periode 2023 sampai 2025 dan sekarang beliau mendapat amanah yang lebih besar dengan ngopeni madrasah sak Blitar yang kalau dihitung itu jumlahnya tidak kurang dari 303 madrasah. Jadi sebelum kita mulai podcast ini, kita doakan bersama-sama. Semoga amanah yang beliau emban bisa berjalan dengan lancar dan bisa memajukan madrasah menjadi madrasah yang maju bermutu mendunia. Oke. Sobat Podcast Manesa, ada istilah yang klise sebenarnya, kalau tak kenal maka tak sayang, tapi tetap enak nih ya Pak, dipakai tetap cocok. Jadi akan saya kenalkan selayang pandang. Jadi yang di depan saya adalah Bapak Lissus Nur Priyanto AKH MPD. Beliau lahir pada 1978 di Blitar, tepatnya di Wates, Sobat Podcast semua. Beliau dilahirkan di lingkungan keluarga yang sangat lekat dengan pendidikan. Ayah beliau mengelola yayasan pendidikan, sedang ibu beliau adalah seorang guru Raudatul Atfal. Jadi kental sekali nilai-nilai pendidikannya. Kemudian pendidikan dasar beliau di MI Nahdlatul Ulama, yang kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Sanawiyah Mambaul Ulum. Dan di tahun 1992 beliau menimba ilmu di Man 1 Blitar yang kala itu masih Mantlogo. Oke, saya berhenti sampai di sini. Ndak afdol karena beliau ada di depan saya kok saya yang membacakan. Pak Lissus, langsung monggo sekilas tentang panjenengan yang tadi sudah diawali tadi. Sebenarnya background panjenengan seperti apa detailnya? Jadi ini yang saya luruskan ini. Lahir saya itu di Binangun. Oh, di Binangun. Kalau tempat tinggal sekarang di Wates. Wates, okay. Ya. Okay. Di Binangun ada lah tempat tinggal, tapi lebih sering di Wates ini. Jadi lahirnya itu. Terus di Man 1 Blitar ini atau dulu Mantlogo, saya masuk 92. Itu jurusan agama, lebih tepatnya A14, jadi agama 4 itu. Kalau kelas satunya itu kelas 18. Jadi kelas 18 itu terdiri dari anak-anak yang dari MTS juga dari SMP. Jadi percampuran itu waktu itu kan. Jadi dulu kalau 1 sampai 16 insya Allah itu kan semua dari MTS, baru setelah itu campur dari MTS dan dari SMP. Berarti ada pengelompokan. Ya, ada pengelompokan sebenarnya karena mungkin kemampuan keagamaan yang dilihat pada saat itu. Karena bagaimanapun madrasah ini kan sangat unggul dari sisi keagamaannya gitu. Nah, setelah lulus dari sini sebenarnya saya kuliah di Malang, lebih tepatnya di UMM. Ngambil jurusan agama juga karena memang mimpi saya bukan sekedar mimpi, jadi mindset saya itu menjadi guru, maka saya jurusan pendidikan juga. Nah, jadi sejak awal itu mindset itu insya Allah saya jadi guru lah, tetapi bayangan saya menjadi guru di madrasah yang dikelola oleh orang tua, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Mambaul Ulum. Ada RA, MI, MTS-nya, dan itu mimpi saya seperti itu, yang pada akhirnya saya menjadi bagian dari guru di Man 1 ini itu
di luar ekspektasi dan di luar mimpi saya itu. Berat. Mimpi saja enggak berani itu. Dari kecil sebenarnya memang sudah ada passion untuk Ya, jadi guru, jadi kalau passionnya enggak tahu juga, tetapi memang seperti itu. Dan saya memang dibesarkan di rumah itu lingkungan pesantren. Jadi ada pesantrennya di rumah. Jadi sejak kecil memang dekat dengan kangkang santri itu sudah dekat itu kan itu. Atau mungkin ada pengalaman masa kecil Pak yang memperkuat keinginan untuk wah saya jadi guru nih. Mungkin bisa diceritakan yang memicu, mungkin punya pengalaman kecil yang di saat masih Oke Pak Latif. Jadi kalau pengalaman sejak kecil atau enggak ada sebenarnya, tapi memang keluarga itu kan di rumah sering digunakan rapat yayasan, sering digunakan rapat oleh madrasah, sehingga sejak kecil itu ya kita memang tidak jauh dari pendidikan. okay. Makanya ketika saya di pendidikan, dimanapun tempatnya di pendidikan itu ya sudah terbayang sejak kecil memang seperti itu. Iya. Berarti terpupuk secara tidak sadar gitu Pak. Ya, di luar kesadaran yang kita bentuk, di luar dari keinginan juga, jadi memang seperti itu. Niki jujur Pak, dulu waktu di MAN 1 itu terbersit mboten Pak. Wah, saya besok jadi guru di sini. Pernah pernah terbersit ngoten mboten saat jadi siswa di MAN Telogo dulu. Pak Latif, jadi ketika saya sekolah di sini, ini sesuatu yang lekat di ingatan ya, lekat di ingatan. Jangankan bermimpi menjadi guru, kami dulu, saya itu ketika di kelas 1, kelas 2 itu kan terkadang itu terkait pertanyaan guru, terkait sikap dan lain sebagainya, itu kan selalu artinya kita itu menjadi bahan bulian karena rumah kita yang dari desa. Gitu. Jadi kalau gitu ya, bukan hanya gitu kali. Jadi bahkan bukan hanya ke saya misalnya. Artinya ke teman-teman saya ketika ada sesuatu yang agak bagaimana ya, pokoknya keterlambatan informasi atau apa mesti disebut cah birowo iki, mesti seperti itu. Atau mungkin itu malah jadi pelecut Pak. Ini saya harus menunjukkan ke Pak Guru ini bahwa saya bisa lebih. Enggak juga sebenarnya. Itu enggak jadi pelecut, cuman memang karena bagaimanapun kami kan di tempat tinggal saya saat itu memang benar-benar desa, jalannya masih makadam, dari jalan aspal itu 3 kilo lebih ya, 3,5 kilo sekitar itulah. Bahkan ketika pulang sekolah, karena saya di pondok ya, ketika pulang itu berhentinya di Binangun di pusat kecamatannya, jalan kaki dari sampai pasar itu ya Pak? Ya, dari pasar Binangun itu pulang jalan kaki, jalan makadam, tidak ada listrik, bahkan di rumah tidak ada listrik, sehingga ketika mungkin guru teman-teman itu mengatakan kami itu tertinggal, ya itu memang lumrah, kondisinya memang seperti itu karena saat itu memang belum listrik. Dan ketika teman-teman kami saya ajak pulang misalnya, itu ya mandi itu karena saat itu tidak ada listrik, sumur itu di lingkungan itu hanya ada satu, jadi mandinya ya di sungai teman-teman itu. Terkadang ketika banjir itu ya sungai itu kan ya keruh, jelas seperti itu. Artinya ya itu yang menjadi bahan-bahan gojlokan itu. Tapi saya sekalipun sering kali digojlok itu, saya tidak pernah sakit hati dengan itu. Nah, mungkin itu berkahnya dari situ nih. Jadi gojlokan itu berubah jadi doa. Terus ngeten Pak, cerita sedikit, kan jelas semua itu tidak ada yang instan nggih. Sampai panjenengan sebelum dari MAN kan di kepala MTSN 3 nggih. Terus di kepala MAN 1 sampai sekarang akhirnya dipaksa untuk mengemban yang lebih berat lagi sebagai Kasih Penma kan Kemenak Kabupaten Blitar. Bisa diceritakan garis besarnya Pak, kan pasti ada naik turunnya itu, biar jadi pengalaman ini siswa-siswi yang di MAN ini, siapa tahu nanti ada yang meneruskan jejak jenengan karena kan alumni MAN ini Pak. Ya, yang pertama tentunya saya
bangga menjadi alumni MAN 1 ini, bangga pula menjadi bagian dari keluarga MAN 1 ini, dan perjalanan saya itu saya itu sebenarnya jadi PNS itu dimulai pada saat itu masih aktif sebagai aktivis. Jadi saya di Malang itu kebetulan ikut-ikutan jadi aktivis. Saat itu ya menjadi aktivis yang dianggap oleh pemerintah itu sebagai berseberangan. Sama pemerintah itu bukan hanya berseberangan, tapi diharamkan oleh pemerintah. Dianggap sebagai organisasi yang ilegal, mau makar kan gitu. Tetapi menurut kami sebenarnya tidak, karena itu bagian dari menyuarakan idealisme, menyuarakan suara rakyat pada saat itu. Jadi saya di situ oleh orang tua itu diminta untuk daftar CPNS. Saat itu tahun 97. Jadi 97 itu masih rame-ramenya berarti demo. Puncak itu sebelum puncak 98 kan Pak? Ya, sempat pula saya dikejar-kejar itu kan. Itu. Ya, tensi pas tinggi-tingginya, saya sempat dikejar-kejar pula. Kita sempat aksi 20.000 buruh di Surabaya bersama dengan kawan-kawan yang sekarang ada yang jadi kepala badan, ada yang wakil menteri kan itu. Kita mengadakan aksi itu, dan saat itu saya juga buron politik dan dipaksa. Saya bilang dipaksa itu oleh ayah, diminta untuk daftar menjadi CPNS karena bagaimanapun orang tua saya itu PNS Kemenak, mbah saya juga PNS Kemenak, yang kebetulan beliau adalah KUA, saudaranya mbah saya juga PNS Kemenak KUA. Jadi memang secara kultur keluarga memang kami keluarga dari Kementerian Agama. Nah, ketika kami di tanda kutip itu dipaksa oleh orang tua untuk masuk, sebenarnya berat juga. Saat itu rambut saya gondrong karena aktivis saat itu kan mesti gondrong itu. Idealismenya sedang puncak itu ya. Idealisme puncak. Saya sempat menjadi buron politik juga, dan lagi panas-panasnya saat itu untuk kita minta reformasi saat itu kan gitu. Apalagi saat itu masih Orde Baru, dan aksi kita saat itu tanpa kepentingan apa-apa, sebenarnya murni membela rakyat. Nah, di situ saya sampai dijemput oleh orang tua di Malang. Saat itu saya lagi berkoordinasi di Pasuruan, ditunggui pulang malam dan lain sebagainya lah. Artinya itu perjalanan ketika saya mendaftar CPNS. Nah, ketika mendaftar CPNS pun itu sempat ketika 98 saya sudah dapat SK CPNS itu, saya masih sempat demo itu. Jadi dulu sebenarnya saya menolak untuk CPNS itu karena itu bukan passion saya. Meskipun sejak awal saya yakin saya harus menjadi guru. Tetapi idealisme itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi saya ingat saya mau daftar CPNS itu, salah satu yang mengingatkan saya adalah sahabat itu namanya Muhsin. Muhsin itu sekarang di Gresik. Itu nyampaikan ke saya gini, kalau saya panggilannya kan Kholik di rumah, Lek gini. Waktu itu setelah maghrib, Lek gini, kalau kamu ndak ikut dengan orang tuamu, sing manut dengan orang tuamu siapa? Padahal saya kan anak tunggal. Nah, disitulah saya terketuk, akhirnya saya daftar CPNS. Nah, selanjutnya saya masih sempat demo saat itu ketika sudah CPNS. Saya sempat sudah CPNS, sudah Pak. CPNS sempat demo juga di Malang. Nekat juga. Jadi bersama sudah, dan di antara orang yang sangat peduli dengan saya yaitu Pak Hamim Thohari saat itu. Yang sak menika kasih haji. Ya, Pak Hamim Thohari kasih PHU. Beliau itu karena ya Pak Hamim itu kan orang tua juga, kakak juga, senior juga itu. Saya didudukkan sama Pak Hamim, dikandani, ngene, banyak hal lah. Di antaranya wis to, awakmu saiki wis CPNS, wis pegawai, awakmu wis rasa aneh-aneh, rasa reno-reno, taati aturan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah masukan, dan sebenarnya masih ingat betul saya yang disampaikan oleh Pak Hamim itu, di antaranya kita harus
sebagai abdi negara harus ikut tunduk kepada aturan di negara itu. Jadi intinya Pak Hamim itu menjadi orang kedua yang mengingatkan saya itu kan gitu. Nah, setelah itu perjalanan memang saya pernah di Kemenak itu karena dulu CPNS belum ada SK, sudah dipanggil di Kemenak untuk training. Setelah itu saya ditugaskan di Min Ngaringan itu berapa itu sekarang itu, pokoknya Min Ngaringan lah. Nah, habis di Min Ngaringan setahun saya di MTSN Mojorojo, di MTS 7, dan di MTS 7 lah saya bertemu dengan ibunya anak-anak. Yang kebetulan cerita tersendiri ini. Tapi ini dianya di sesi berikutnya Pak. Jangan diceritakan sekarang. Ini di sesi ya, berikutnya. pokoknya di situ lah gitu. Karena itu kebetulan anaknya kepala madrasah saya kan gitu. Jadi ya pokoknya seperti itulah. Karena ada cerita sendiri lah. Nah, habis itu saya sangat nyaman ketika berada di Wates itu, dekat rumah juga, tugasnya juga dekat. Saya kira teman-teman yang rumahnya jauh itu saya yakin bisa membayangkan bagaimana enaknya ketika tugas di tempat yang dekat. Nah, 2010 saya diberi tugas oleh Kemenak untuk memimpin di, kalau sekarang MTSN 11. Jadi dulu MTS persiapan penegrian, MTS satu atap itu ya, dulu satu atap, dan disitulah bagian dari yang berat sebenarnya, dan itu kalau mau cerita itu tidak cukup 10-20 menit lah terkait itu. Artinya di situ saya 4 tahun sampai menjadi filial. Berarti ditempa di lembaga swasta. Nah, jadi di situ. Nah, kalau di swastanya saya menjadi kepala madrasah itu di MA Nurul Islam itu sejak 2006. Jadi praktis saya itu cukup lama di sana. Jadi MA Nurul Islam itu dari belum punya apa-apa ya sampai alhamdulillah lah ada gedung, ada kantor dan lain sebagainya itu. Nah, baru saya tahun 2020 pasca kena COVID itu yang harus isolasi 3 bulan itu, yang orang lewat depan rumah saja tidak berani. Rumah saya disemprot tiap 2 hari sekali itu. Ya, disemprot dari kejauhan itu. Nah, di situ saya diundang ke Kanwil untuk mengikuti pelantikan. Jadi 2020 itu ya antara berangkat dan tidak itu pada bulan September itu kita masih trauma dengan COVID, diundang ke sana, ini bagian dari tugas, akhirnya bismillah diundang ke sana, dan di situ saya dilantik di MTS Negeri 3. MTS Negeri 3 Langkapan, Serengat, dari rumah itu jaraknya lumayan jauh lah pokoknya kan itu, hampir 2 jam pokoknya perjalanan. 2 jam perjalanan. Ya, di sana 60-an ya, kilo ya. 50 berapa gitu lah. Setiap hari, Pak. Setiap hari. Selama hampir 3 tahun saya nginep itu hanya 2 kali. Habis ban berapa itu? Banyak pokoknya. Kalau banyak itu. Jadi saya berangkat pagi pulang nyampe rumah malam ya lumayan capek 3 juga. 3 tahun ya Pak itu Pak? Hampir 3 tahun lah kan gitu. Baru 2023 saya di sini 23 ya. Saya di sini 23 bulan Mei. Saya pelantikan bulan Mei itu baru di sini. Kalau di sana itu 3 tahun kurang berapa itu? 2 tahun 8 bulan lah kan gitu. 2 tahun 8 bulan. Di sini saya 2 tahun kurang beberapa bulan kan gitu. Nah, ketika di sini saya di bawah alam sadar saya, ketika saya masuk ke sini itu mindset saya tetap sebagai peserta didik, bahkan sampai hari ini tadi masuk ini masih ada ini bahwa saya adalah peserta didik madrasah ini. Apalagi ketika pas pisah kenal sertijab itu di depan itu ada guru-guru saya, jadi betapa beratnya lisan ini untuk menyampaikan sesuatu ketika yang ada di depan itu adalah guru-guru kita, dan itu adalah orang-orang yang sangat kita hormat kepada beliau-beliau,
sehingga ya sangat berat sekali. Bahkan saat itu saya lupa, sampai kelupaan menyebut nama yang seharusnya saya sebut itu. Jadi itu bagian dari sekilas perjalanan saya di madrasah ini. Dan kapan hari tanggal 28 itu saya dipindah tugaskan, konon katanya Pak Latif itu kan saya diberhentikan dari madrasah ini kan. Gitu. Diberhentikan untuk diberi amanah yang lebih berat, Pak. Nah, tentunya itu itu sesuatu yang berat menurut saya, tapi itu harus dilakukan karena bagaimanapun ketika saya dipercaya untuk duduk di sana, tentunya ini sudah melalui beberapa pertimbangan, dan harapan saya seluruh madrasah ini bisa mensupport, membantu suksesnya keberadaan saya di pendidikan madrasah Kabupaten Blitar ini. Oke. Tadi berbicara tentang perasaan saat pertama kali ke sini, Pak. Kira-kira masih ingat betul, Pak, guru yang paling diingat sampai sekarang? Biasanya kan selalu ada ya, Pak, yang memberi tugas atau yang menyadarkan atau yang sabar begitu. Gini. Guru-guru yang ada di madrasah ini beragam. Jadi ketika saya ditugaskan di sini itu melihat guru di depan saya, saat itu ya bagaimanapun beliau adalah tetap guru-guru saya. Dan ketika bicara tentang perasaan, tentunya sangat berat untuk menyampaikan sesuatu di depan guru-guru. Dan ketika mengingat guru-guru madrasah ini yang saya kenal adalah orang-orang yang hebat. Ada yang berlatar belakang kiai, ada yang berlatar belakang pebisnis juga. Jadi kalau melihat tugas ketika saya sekolah, itu sebenarnya merata sih, tidak ada yang memberikan beban lebih dari yang kita mampu sebenarnya. Yang kedua, tidak ada juga guru yang tidak memberikan pendidikan moral. Jadi meskipun, mohon maaf ini, saya ingat almarhum Pak Hamid misalnya. Pak Hamid kan guru olahraga. Iya, Pak Hamid. Ketika mengajar itu tetap ada pesan-pesan moral itu. Sehingga saya melihat beliau-beliau guru yang ada di sini itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi beliau benar-benar sebagai orang tua yang mendampingi kita. Nah, termasuk juga kalau bicara yang paling ingat itu hampir sama lah, tetapi yang jelas ketika saya berada di sini, secara akademik saya tidak bagus memang. Tetapi kalau dulu itu kan gini, kalau dulu upacara itu kan digilir kelas, tidak seperti sekarang paskib. Ya itu. Nah, ketika giliran kelas saya selalu jadi pemimpin upacara. Dan itu mungkin dari pendidikan karakter yang secara tidak langsung diajarkan oleh wali kelas saat itu, Pak Inam. Jadi pokoknya gini, Pak Inam itu sangat ngancam dulu karena tidak ada yang mau ya jadi pemimpin itu. Jadi Pak Inam saya menyampaikan, pokoknya sosna awakmu ra gelem kabeh ra munggah yang kan ngono. Boh, ancamannya berat. Kenapa? Karena memang satu kelas itu tidak ada yang mau saat itu. Nah, mungkin dilihat karena suara saya kan paling kenceng, kira-kira kan seperti itu. Akhirnya saya harus mau di sana kan gitu. Meskipun di awal itu jadi pemimpin acara dengan jumlah siswa yang segini banyak, saya berangkat dari desa yang seringkali digojloki cah desa dan lain sebagainya itu. Nah ini ya gimana, perasaan itu ya mau pipis, mau ke belakang dan gemeteran dan lain sebagainya itu ya jelas ada. Tapi lambat laun ketika terus seperti itu saya bertugas menjadi pemimpin itu, nah otomatis lama-lama jadi terbiasa. Dan ini insya Allah bagian dari pendidikan yang tanpa sadar diberikan mental juga. Ya insya Allah seperti berarti itu. Itu bisa jadi bukti nyata multiple intelligence-nya Gardner ya Pak ya. Ini mengingat kita untuk guru-guru ini berarti bahwa akademik tapi ada anak yang memang dibekali dengan kemampuan interpersonal yang non akademik, yang itu juga harus tetap kita bimbing ngoten nggih Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi akademik memang saya tidak pintar seperti teman-teman itu, tetapi ya itu mungkin dari sisi yang lain itu saya dikuatkan oleh guru saya itu di sini.
Terus kembali saat pertama kali ke sini Pak Lesus. Begitu masuk ke sini, tantangan yang menurut panjenengan rasa paling besar itu apa? Waktu pertama kali menginjakkan kaki di MAN 1, tapi bukan sebagai siswa, sebagai kepala madrasah, itu tantangan terbesarnya apa? Jadi gini Pak Latif. Saya merasa bahwa ini adalah tempat yang menggembleng saya, tempat yang membimbing saya, tempat yang menyiapkan saya, sehingga beban itu mungkin berbeda dengan di tempat lain. Bagaimanapun, saya punya tanggung jawab secara moral di madrasah ini untuk membawa perubahan yang lebih baik. Bukan berarti sebelumnya tidak baik ya, tapi harus ada inovasi, harus melakukan sesuatu yang revolusioner untuk membangun madrasah ini semakin cepat. Artinya perjalanan ini biar semakin cepat kan gitu. Dan memang itu beban yang berat, apalagi saya adalah alumni sini. Saya sudah banyak dikenal oleh sebagian dari guru-guru dan ada guru-guru yang di sini juga. Jadi ini tantangan untuk membuat perubahan dalam arti bukan merubah yang tidak baik. Jadi perubahan untuk meningkatkan kebaikan itu agar lebih cepat lagi. Yang kedua tentunya saya merasa adanya guru-guru saya saat menjadi peserta didik di sini masih ada di sini. Ini saya secara tidak langsung dan mungkin Bapak Ibu guru yang masih ada itu tidak merasakan. Saya merasa ada yang melindungi saya kan itu. Terlepas mungkin saya jarang komunikasi, tapi saya merasa lebih aman lah kan gitu. Karena saya yakin beliau masih tetap mendoakan saya kan gitu. Nggih. Terus kalau menurut jenengan Pak, saat berada di sini otomatis kan bekerja sama dengan staf, dengan guru, dengan keluarga besar MAN lah. Menurut jenengan pripun pengalaman bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman guru dan teman-teman staf itu? Apa lancar-lancar saja? Pak Latif. Jadi saya merasa ini rumah saya gitu. Saya merasa rumah saya. Makanya saya menganggap orang-orang yang ada di sini ini bagian dari keluarga saya. Dengan Pak Latif saya sudah kenal lama. Dengan Pak Zen waktu itu masih Wakakesiswaan saya juga sudah kenal. Makanya saya manggil Pak Zen itu kan dengan Mas. Dengan Pak Didi Waka Humas saat itu saya juga sudah kenal. Pak dengan, Habib mungkin Pak Dori itu dulu sudah pernah sambung juga. Dengan Pak Habib yang sekarang Waka Akademik saya juga panggil Mas itu karena senior saya di waktu siswa. Saya sudah sering komunikasi dan bertanya tentang sesuatu dengan Pak. Artinya saya menganggap di sini adalah keluarga. Termasuk juga mohon maaf ini ketika ini saya harus klarifikasi. Ada sebagian guru-guru itu yang masih muda itu saya manggilkan kan enggak pakai Bu, enggak pakai Pak kan gitu. Langsung nama kan gitu. Ini karena saya menganggap mereka adalah keluarga saya. Saya menganggap ini adik-adik saya kan gitu. Oke. Berarti ini bisa jadi bukan pembenaran ya, klarifikasi ya. Klarifikasi. Oke, berarti jangan salah paham lagi. Meskipun itu sebenarnya tidak dibenarkan di pendidikan itu, tapi ya enggak tahu. Sekarang saya merasa bahwa mereka adalah adik-adik saya kan gitu. Dan ini bagian mungkin dari saya merasa dekat secara emosional, sehingga mungkin terkadang juga saya itu kalau ngomong kadang kan keras juga. Sedikit pun ketika saya ngomong keras itu saya tidak emosi. Sedikit pun saya tidak emosi. Memang saya sampaikan kan waktu itu juga. Ketika saya ngomong keras itu, ini bagian dari penekanan itu. Ini bagian dari penekanan bahwa ini sesuatu yang penting. Bukan berarti saya emosi, tidak sebenarnya kan gitu. Dan yang tentunya Pak Latif tentunya mengenal saya itu ya lebih lah mungkin dibanding yang lain, karena kita sama-sama pernah punya pengalaman sebagai operator juga, komunikasi masalah keuangan juga. Artinya ketika mohon maaf ini teman-teman menyampaikan sesuatu,
ini mesti saya akan selalu tanya, datanya apa, dasarnya apa, selalu seperti itu kan. Karena saya ingin madrasah ini berkembang, ini berdasarkan data, bukan berdasarkan imajinasi. Gitu. Jadi kalau bicara tantangannya luar biasa ini kan itu. Oke, berarti tantangannya di antara tantangan itu Pak Lesus pasti ada 1-2 kejadian, tapi disebutkan satu saja, satu yang paling tidak bisa dilupakan, yang akan selalu teringat, momen yang paling istilahnya paling gimana, paling wah lah di mana satu, yang tak akan terlupakan pas di bagian apa itu dari 3 tahun kita bersama di sini. Kurang 2 tahun. Oh, 2 tahun. Kebanyakan gitu. Kebanyakan. 2 tahun. Jadi gini Pak Latif. Tidak ada 1 atau 2 yang secara spesifik ini lebih dibandingkan dengan yang lain, tidak. Tapi ketika kita sama-sama menyusun Renstra itu adalah bagian yang menantang. Kenapa? Karena mohon maaf selama ini penyusunan Renstra itu ini kan menurut selera penyusunnya. Iya, selera timnya. Ya, selera timnya. Nah, sementara kita menyusun dengan model pendekatan RBM itu, ini kan menggunakan kerangka logik, terus kita melibatkan seluruh stakeholder, bahkan sampai peserta didik, ini kan kita libatkan. Nah, ketika Pak Latif saat itu, ayo Pak Latif kita nyusun, enggak sanggup Pak kalau ini kan, itu terkesan juga itu kan. Tetapi itu sama-sama mengesankan sebenarnya, dan ini bagian menurut saya adalah sesuatu yang besar yang akan menjadi arah kebijakan madrasah ini ke depannya. Dan saya berbangga bisa menyusun Renstra ini secara bersama-sama, karena ini bagian pembelajaran untuk saya, untuk kawan-kawan semuanya, bahwa ketika merencanakan madrasah, membawa arah madrasah ke depan itu harus dengan kerangka berpikir yang logis dan dengan data yang valid juga gitu. Dan itu kelihatannya pertama deh Pak itu. Iya, enggak tahu saya kan. Terus selama 2 tahun ini jenengan yang menurut jenengan merupakan pencapaian terbesar di apa Pak? Selama 2 tahun ini, jujur ini, saya merasa belum mencapai apa-apa di madrasah ini. Itu. Jadi saya merasa belum mencapai apa-apa. Karena saya ingin madrasah ini mengejar ketertinggalan dengan madrasah lain. Kalau kita bicara madrasah itu kan mesti di Jawa Timur lah. Yang terdekat itu yang harus kita kejar. Jadi saya merasa belum ada apa, tapi saya sudah berbuat gitu. Tapi belum ada pencapaian, menurut itu yang saya rasakan. Jadi saya masih masih penasaran juga sebenarnya, tetapi keburu saya sudah ditugaskan di tempat lain kan gitu. Padahal ada monumen besar itu Pak. Nah, itu gedung yang besar itu kan termasuk. Kalau itu bukan ya? Itu bukan pencapaian. Itu bagian dari hadiah dari Kementerian Agama lah, seperti itu. Oke. Terus sekarang kan sudah berpindah tugas gitu Pak. Artinya yang diayai, yang diampu itu lebih besar. Nah, nanti apa ada pesan untuk teman-teman guru Pak? Teman-teman guru dan staf yang di sini terkait dengan apa yang sudah jenengan awali itu, supaya alur kemajuannya itu tetap on the track, itu pesannya apa Pak untuk teman-teman yang masih di sini? Jadi yang pertama, Renstra, KAK dan SOP yang telah kita buat itu bagian dari real, itu bagian dari arah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu untuk madrasah ini, maka lihat dulu itu
lihat itu. Kalau di situ ternyata ada beberapa hal yang kurang sempurna, maka yang diperbaiki disempurnakan. Dan tentunya itu kan ada evaluasi. Karena hasil itu bukan sesuatu yang sempurna. Yang kedua, di madrasah kita ini sudah menerapkan pembelajaran muatan lokal kitab ya. Ya, Itu berangkatnya bahwa madrasah secara umum di Indonesia ini dulu memang berangkatnya munculnya SKB 3 Menteri itu kan memang madrasah itu berangkatnya dari pesantren. Apalagi madrasah ini adalah madrasah yang lahir dari pesantren, maka itu harus dijaga benar. Karena bagaimanapun ini bagian dari penanaman akidah, bagian dari penanaman akhlak yang ini akan menjadi bekal anak nanti, dan ini bagian dari outcome madrasah. Jadi kalau dilihat nilainya mungkin tidak ada nilainya, tidak ada nilai di rapot berapa. Kalau nilai rapot itu kan sesuai dengan selera guru ya. Tetapi kalau outcome, hasil nanti terkait sikap dan akidah itu sesuatu yang akan dibawa terus karena bagian dari penanaman karakter, dan yang menilai langsung dan masyarakat. yang menilai adalah masyarakat kan gitu. Akidah yang menilai adalah Sang Pencipta Allah, akhlak itu yang menilai adalah masyarakat, dan ini bagian dari keluaran kita. Berarti itu termasuk poin-poin yang harus diperhatikan calon penerus yang ada di sini, Pak Nggih? Ya. Atau ada tambahan khusus untuk calon penerus yang menempati posisi kepala madrasah, Pak, selain Renstra dan muatan lokal kitab tadi? Saya kira sebenarnya sudah ada di Renstra itu, dan tentunya kalau kepala madrasah itu mesti punya sesuatu yang gagasan besar yang dimiliki, dan itu bisa dimasukkan di sana. Dan tentunya bagaimanapun masing-masing pimpinan itu mempunyai gaya yang berbeda, mempunyai mimpi besar yang berbeda pula, tetapi kalau Renstra itu adalah mimpi besar bersama, bukan mimpi besar kepala madrasah. Jadi berpedoman pada Renstra itu adalah satu keharusan. Ketika kepala madrasah punya visi misi secara pribadi untuk madrasah, dimasukkan di sana sebagai tambahan itu. Karena bagaimanapun Renstra itu sebagai pedoman. Tadi untuk guru sudah, Pak. Poin-poin penting untuk kepala juga sudah. Nah, sekarang untuk siswa, Pak. Nah, ini kan siswa sekarang kan unik ya, Pak. Yang katanya disebut dengan gen alpha ya. Yang katanya generasi strawberry itu. Yang manis di luar tapi gampang pecah. Pesan jenengan, Pak, pesan jenengan untuk siswa-siswi kita pripun ini? Ini untuk junior saya. Junior, betul, adik kelas. Saya alumni, Pak Latif juga alumni kan, betul. Jadi akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Saya selalu menekankan agar kita ini dengan guru hormat dalam arti bukan seperti hormatnya bendera, hormat itu dalam arti patuh, tawadhu, tetapi tidak mengurangi daya kritis, daya nalar kita itu. Jadi hormat itu adalah suatu keharusan, kritis itu juga suatu keharusan. Jadi dua hal itu, kita harus tawadhu, patuh, tetapi tetap punya nalar yang kritis. Jadi peserta didik harus punya dua hal itu. Karena bagaimanapun kita punya rasa ingin tahu, rasa merdeka di pemikiran itu adalah hal yang harus dimiliki. Tetap harus hormat, bukan berarti ketika kita kritis itu menghilangkan rasa hormat terhadap itu, tidak seperti itu. Karena bagaimanapun guru itu adalah orang tua bil ilmi. Karena bagaimanapun guru-guru kita itu, saya yakin selalu mendoakan kita untuk suksesnya kita di dunia ini, suksesnya kita di akhirat, dan suksesnya kita di masa yang akan datang itu. Artinya berarti harus balance ya, Pak, antara adab dan ilmunya. Oke, ini adik kelas saya yang di Man 1 ini diperhatikan pesan Pak Kepala, jadi harus balance antara adab dan ilmu.
Nanti biar bisa sukses seperti Pak Lesus sekarang ini. Oke, terus harapan jenengan Pak. Tadi pesan ke keluarga besar Man 1 sudah. Harapan jenengan untuk Man 1 ke depan 5-10 tahun ke depan pripun Pak? Sebenarnya madrasah ini sudah pada rel yang tepat untuk berkembang, untuk maju dari sisi akademik maupun non akademik. Tetapi saya berharap ada langkah-langkah percepatan. Bukan hanya berjalan begitu, tetapi saya ingin madrasah ini ya loncat-loncat dalam biar lebih cepat lagi. Karena bagaimanapun dunia ini berkembang begitu cepat, madrasah lain terus kejar-kejaran, maka kita ketika mereka kejar-kejaran kita harus loncat-loncat agar bisa paling tidak sejajar lah dengan mereka. Jadi untuk guru-guru yang muda terutama ini maka tetap semangat untuk berlari membangun madrasah ini, terus di-update dan di-upgrade pengetahuannya. Jadi lihat informasi di luar lah, karena bagaimanapun ketika berbicara tentang pendidikan kita ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan yang lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan yang dekat lah. Yang pesawat itu sebenarnya enggak mahal banding dengan Singapura. Itu kita akan tertinggal jauh tuh, maka ya kejar itu. Karena bagaimanapun kita ini harus mulai berpikir mendunia, bukan hanya lokal militer. Jadi nasional pun itu harus lebih dari itu kan itu. Ini mungkin sudah masuk ke segmen yang berapa menit ini tadi? Enggak kerasa ya. Ini sudah hampir penutup ini. Pak Lesus, satu kata yang menggambarkan Man 1 Blitar, mulai dari jenengan dulu jadi siswanya sini sampai kembali lagi ke sini sampai posisi jenengan sekarang yang harus ngopeni Man 1 dan Man dan madrasah yang lain. Satu kata untuk Man apa Pak kira-kira? Man 1 Blitar ini rumahku. Oke, luar biasa. Berarti rumahku ini kalau boleh Pak, boleh sedikit dijelaskan Pak Pripun. Maksudnya jadi saya merasa di sini itu saya merasa nyaman, pikiran itu merasa adem. Saya merasa di sini itu apa ya? Ya karena sekolahnya dulu di sini, merasa dibentuk di sini, jadi merasa terlindungi. Pokoknya nyaman lah di sini itu kan itu. Jadi ya sebelum saya berada di sini juga, sebelum saya di Man 1 ini, saya masuk itu sudah enak, adem, pokoknya seperti itulah pikiran loh ini, pikiran. Jadi saya merasa nyaman lah di sini itu. Artinya kalau sudah menganggap rumah itu kan all out nggih. Berjuang pun all out, ibarat kita memperbaiki rumah sendiri itu kan enggak hitung-hitungan nggih Pak nggih. Insyaallah seperti Alhamdulillah. Itu. Oke Pak Lesus, niki bocor tipis, bocor halus terkait dengan jenengan sekarang kan posisinya sudah bisa mengampu ngopeni madrasah. Kira-kira Pak Lesus, prioritas jenengan untuk, kalau dulu kan Man 1 saja. Nah sekarang itu kemarin saya sempat nyari bocoran itu ada 137 Raudatul Atfal, 303 madrasah yang terdiri dari 211 MI, 68 MTS dan 24 MA. Niku prioritas jenengan boleh dibocorkan di sini sedikit Pak Mbak. Sebelum cerita itu Pak Latif, jadi saya berterima kasih hari ini diundang podcast ini, dan saya berharap nanti ketika programnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, dalam hal ini programnya Pak Kiai Farmadi itu diluncurkan, saya berharap saya diundang lagi. Oh siap. Dan, diagendakan berarti nggih, diagendakan. Saya sebenarnya nunggu undangan podcast ini sudah lama. Nah, ini pujian apa hantaman ini? Terserah siapa yang merasakan. Jadi saya dulu kan sudah sampaikan dengan tim leader itu, dengan kawan-kawan waka itu, podcast itu harus jalan 2 minggu sekali atau apa kan, pokoknya secara kontinu itu kan jalan. Antara tayangan yang
mukbang atau apa gitu dengan podcast itu kan berjalan beriringan. Jadi secara kontinu saya minta kan terus ini. Kenapa? Karena bagaimanapun podcast itu bagian dari menjelaskan informasi kan gitu. Jadi termasuk klarifikasi dan lain sebagainya itu. Nah, sementara saya sebagai kepala madrasah di beberapa waktu yang lalu belum pernah diundang. Pak Latif sebagai waka akademik sudah diundang atau belum? Ini pertama. Enggak, sebagai waka akademik. Belum kan? Diundang malah sebagai host, Pak. Lah ya kan sebagai host itu. Nah, artinya untuk yang lola podcast ini saran saya itu jadi ya kepala madrasahnya, waka-wakanya itu diagendakan termasuk BK, bagaimana penjelasan tentang program madrasah ramah anak dan lain sebagainya itu, sehingga anak-anak tahu gitu. Anak-anak tahu termasuk mungkin yang bagian dari dispos ekstra dan lain sebagainya kan bisa dijelaskan di sini, sehingga ketika lihat podcast ini anak-anak tahu gitu. Itu saran saya. Sudah ada gambaran. Sebenarnya saya sudah menyampaikan lama itu kan gitu. Cuman mungkin. Tapi ini progresnya bagus, Pak. Progresnya bagus. Insya Allah sebentar lagi bisa beli kamera sendiri ini podcastnya. Iya, sudah Mas dimonetisasi. Rosid kan sudah ngajukan itu kemarin. Itu. Saya tanya kan Mas Rosid, habis berapa Mas kan itu. Nah, gini Pak Latif, terkait dengan skala prioritas di Kemenak, bagaimanapun saya di Kemenak itu pelaksana di bidang madrasah. Nanti yang akan diluncurkan itu bukan program saya, tapi itu adalah programnya Kementerian Agama Kabupaten Blitar, di mana gagasan itu atas gagasan Pak Kepala Kantor tentunya, skala prioritas. Ketika kami menggodok itu tentunya itu bagian dari kewajiban kami. Dan itu adalah programnya Pak Kiai Farmadi untuk jadi nanti itu Kementerian Agama Kabupaten Blitar akan meluncurkan program prioritas selain ada program khusus. Program prioritas itu adalah program secara umum, baik itu RA, MI, MTS maupun MA, negeri dan swasta. Itu ada program prioritas. Ada juga program yang secara khusus, program secara khusus itu misalnya aliyah nanti programnya apa, itu ada memang. Secara khusus itu ada. Siap. Nah, berarti nanti di-share di podcast ini Pak G. Kalau sudah insya Allah launching. Nanti sudah launching. Insya Allah nanti akan di-launching awal Mei atau lebih cepat dari itu. Dan beliau Pak Farmadi ini sudah menyampaikan nanti launchingnya saya minta demand 1 di awal atas itu. Alhamdulillah, gitu. Tepuk tangan dong. Jadi tunggu waktunya nanti untuk diluncurkan program. Dan ini masih kita godok bersama dengan pengawas, berserta dengan tim madrasah, tentunya melibatkan stakeholder, ya kepala madrasah dan lain sebagainya itu. Jadi insya Allah ada dan tunggu saja, nanti yang luncurkan adalah Pak Kepala Kantor, bukan saya. Oke. Terima kasih Pak Lesus, ini tadi terima kasih juga asik sekali. Sebelum kita akhiri, closing statement untuk madrasah Pak. Saya ingin madrasah ini lebih cepat lagi untuk mengejar ketertinggalan dengan madrasah lain. Jangan pernah melihat ke bawah kalau untuk urusan kualitas, tapi lihatlah ke atas. Dan itu yang harus kita kejar. Jangan takut untuk bermimpi menjadi madrasah yang lebih baik lagi. Abaikan suara-suara yang tidak mendukung itu. Maka ketika kita sudah ingin maju, ingin berkembang, lakukan saja. Tidak usah pedulikan suara-suara sumbang. Bagaimanapun kita tidak boleh anti kritik. Dikritik itu adalah hal biasa, dan jadikan kritik ini sebagai pemacu, sebagai motivasi untuk terus berkembang dan terus maju. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Lesus sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan jenengan ini tadi walaupun sempat agak diundur agak siang sudah berkenan hadir di sini. Semoga segala aktivitas panjenengan lancar, selalu diridhai Allah dan bisa membawa madrasah maju bermutu mendunia. Amin ya rabbal alamin. Sobat Podcast Man 1 Blitar, sobat podcast Manesa,
akhirnya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Banyak hal yang bisa kita serap, banyak hal yang bisa kita pelajari tadi dari apa yang jadi pengalamannya Pak Lesus. Terutama bagaimana perjuangan beliau, adik-adikku di Man 1 Blitar, bisa dicontoh itu perjuangannya supaya kalian benar-benar menjadi generasi emas Indonesia. Saya akhiri podcast kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Lesus sudah berkenan hadir dan bergabung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman.